Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran kebenaran pada setiap manusia. Salah satunya kebenaran bahwa orang yang beragama Islam harus menjauhi yang haram dan hanya mendekatkan kepada yang halal. Karena minuman keras termasuk haram, maka haruslah dijauhi. Lalu, bagaimana sejarah pelarangan khamar? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya meminum khamar? Serta manakah golongan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khamar? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Sejarah pelarangan meminum khamar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebankan suatu perintah atau larangan yang lebih dari kemampuan hambanya. Begitu juga larangan meminum khamar atau minuman keras saat Islam datang. Kebiasaan ini sering dijumpai di Jazirah Arab pada zaman jahiliyah, sehingga larangannya terhadap khamar disampaikan secara bertahap. Kehidupan di Jazirah Arab sebelum Islam datang memang sangat keras dan orang-orang harus sangat tangguh untuk bisa bertahan hidup. Hal ini karena lingkungan yang keras dan perseteruan sengit antar suku, kemaksiatan merajalela, dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan hingga perbudakan. Ketika Islam datang, khamar atau minuman keras sudah tersedia dan sering dikonsumsi, sehingga awal-awal masuknya Islam, umat muslim diberitahukan dalam Al-Quran tentang larangan melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk karena meminum khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat karena kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan." Pada ayat tersebut, umat muslim hanya dilarang melaksanakan sholat ketika mereka mabuk, sebab pengaruh khamar tersebut dapat mengganggu pikiran mereka sehingga tidak bisa berkonsentrasi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini masih memungkinkan bagi mereka untuk kembali mengkonsumsi khamar lainnya setelah beribadah. Pada tahap selanjutnya, wahyu lain diterima yang memberitahu tentang beberapa hal baik yang ditemukan dalam khamar tetapi memiliki keburukan yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Namun dalam surah tersebut belum memberikan kejelasan hukuman tentang khamar. Barulah ketika surah Al-Maidah ayat 90 diturunkan yang menyatakan minuman khamar itu merupakan perbuatan keji dan bagian dari perbuatan syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi khamar. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Pada tahap ini sudah nyata dan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan tegas bagi orang-orang beriman untuk minum khamar karena ia merupakan perbuatan keji dan merupakan perbuatan syaitan. Oleh karena itu, jauhi dan tinggalkanlah minum khamar. Jangan pernah diminum kapan dan di mana saja kita berada. Salah satu hadis menjadi bukti turunnya pengharaman khamar ialah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Ia berkhutbah di atas mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memuja dan memuji Allah kemudian berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya khamar itu telah turun pengharamannya saat turun waktu itu, dan khamar terdiri dari 5 hal, dari gandum, tepung, kurma, anggur, dan madu. Khamar adalah segala sesuatu yang menutupi akal." Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir, yakni memikirkan tentang dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat menuai hasil dari amalan itu. Dunia adalah negeri yang fana dan akhirat kekal abadi. Karena itu, berbuatlah kebaikan selagi di dunia agar di akhirat kelak mendapat kebahagiaan selama-lamanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya meminum khamar. Meminum khamar atau minuman keras dilarang dalam Islam karena memiliki banyak mudarat atau akibat buruk yang dapat ditimbulkan. Larangan terhadap khamar sudah diperkuat dalam Al-Quran serta hadis. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari minum khamar ialah terwujudnya keinginan setan untuk menghalang-halangi umat Islam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab khamar dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol sehingga apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 91, dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Adapun kemudaratan lain yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi khamar ialah 1. Merusak kesehatan. Seorang muslim tidak boleh melakukan aniaya terhadap dirinya sendiri dengan tidak menjaga kesehatannya, karena mengkonsumsi alkohol dapat merusak kesehatan seseorang dan mendatangkan penyakit. Saat ini sudah banyak orang yang meninggal akibat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. 2. Menghilangkan kesadaran. Minuman yang memabukkan dapat menghilangkan kesadaran seseorang yang meminumnya, meskipun hanya sementara. Seseorang yang kehilangan kesadaran kemungkinan besar bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau menyakiti orang lain. Bisa juga melakukan tindak kriminal. 3. Menyebabkan kecanduan. Hal ini sangat berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus, dapat merusak akal manusia. Selain kecanduan alkohol juga bisa menyebabkan kita semakin boros sehingga mengundang kemudaratan. 4. Merusak akhlak dan menurunkan produktivitas. Orang yang mabuk tidak bisa melakukan apa saja dan ia tidak bisa beraktivitas meskipun saat tersadarkan. Mereka yang mengkonsumsi alkohol cenderung mudah emosi dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Golongan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang meminum khamar. Namun tidak hanya peminum, melainkan juga orang-orang yang terlibat dalam jual beli khamar, mulai dari pembuat hingga penjual. Bahkan orang lain yang ikut menikmati hasil penjualan khamar pun tidak luput dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamar dilaknat atas 10 bagian, yaitu zatnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawakannya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya, dan penuangkannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang meminum atau mengkonsumsi khamar atau minuman yang mengandung alkohol, karena minuman ini membahayakan dan dapat mendatangkan kemudaratan atau keburukan bagi orang yang meminumnya. Pengharaman khamar dalam Islam bertujuan menjaga keselamatan seorang muslim, baik dari sisi agama, akalnya, badannya, dan hartanya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, wattaqullaha wasma'u, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.